Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zibrigo Budi dengan NIM 2103411000020. Kelas B. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan keempat. Untuk yang pertemuan pertama tentang asal mula sedimentologi, dan yang kedua karakteristik morfogenesis pasif, dan yang ketiga karakteristik sedimen berpasir, dan yang keempat distribusi sedimentologi. Apa itu sedimen? Sedimen berasal dari proses geografi yang berasal dari kekuatan alam yang menyebar ke seluruh dunia. Apa itu ilmu sedimentologi? Ilmu yang mempelajari batuan sedimen dan proses-proses yang membentuknya, klasifikasi asal mula dan interpretasi endapan dan batuan sedimen berasal dari tanah atau dasar laut dalam bentuk batuan. Pada materi pertemuan kedua membahas tentang morfogenesis adalah proses di mana sel-sel individu dalam embrio yang sedang berkembang, bergerak dan mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk struktur organ dan sistem membentuk organisme dewasa. Morfogenesis diarahkan oleh dua jenis faktor kimia, molekul dan gaya mekanik. Jadi morfogenesa dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu aktif, pasif, dan morfodinamik. Morfogenesa pasif merupakan litologi terdiri dari tipe batuan dan struktur dari batuan yang mengalami proses denudasi, misalnya mesas, cuentas, hogback, dan domes. Morfogenesa pasif dipengaruhi oleh gradasi prosesnya ekso. Jadi, akumulasi pengendapan mengakibatkan hilangnya daya dukung pengiriman dan cenderung permukaan bumi itu merata dengan tekanan permukaan bumi. Fungsi dari litologi penyusun struktur geologi dan proses geomorfologi. Jadi untuk pertemuan ketiga kelas kami mendapati tentang mereview materi tentang sedimen berpasir. Sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin. Pengikisan terjadi, air membawa batuan mengalir ke sungai, danau, dan akhirnya sampai di lautan. Menurut jurnal Sembiring et al. 2014, pada saat kekuatan pengangkutannya berkurang atau habis, batuan diendapkan di daerah aliran air. Jadi sedimen dapat dilihat dari pasir pantai, dapat dilihat cukup seragam, tetapi sebenarnya merupakan campuran zat yang kompleks dengan berbagai macam dimensi. Ketika para ilmuwan mempelajari butiran pasir, beberapa kualitas sangat berguna dalam mengkarisasi jenis pasir. Kualitas ini meliputi warna, tekstur, dan ukuran butiran dan pasir, serta asal materialnya berasal. Secara umum, penelitian istilah pasir digunakan para penelitian atau ilmuwan untuk sedimen dengan ukuran butiran pasir serta asal materialnya antara 0,25 mm dan diameter 2 mm, baik yang terbuat dari granit maupun dari silika dan lain-lain sebagainya. Para ilmuwan mengklasifikasikan sedimen dengan ukuran butir lebih kecil diklasifikasikan dengan diberi nama sebagai lanau atau lumpur, dan sedimen dengan ukuran butir lebih besar diklasifikasikan bagi para ilmuwan sebagai kerikil atau bongkahan batu. Tidak semua sedimen di pantai itu diklasifikasikan sebagai sedimen berpasir. Misalnya,
butiran kerikil berdiameter 2-4 mm umum ditemukan pantai berpasir. Memahami distribusi ukuran butiran pasir di suatu pantai itu bisa membantu dalam membuat proses oseanografi yang membentuk garis pantai di suatu wilayah tertentu. Biasanya, gelombang berenergi tinggi yang memiliki panjang gelombang lebih panjang umumnya menghasilkan permukaan pantai dengan distribusi ukuran butiran yang relatif sama atau mungkin menghomogenkan. Oke, untuk materi yang keempat ini kelas kami, kelas B, mendapatkan tugas untuk mereview materi tentang distribusi sedimentologi. Pasti masih banyak yang belum tahu apa itu distribusi sedimentologi. Oke, jadi sedimentologi distribusi itu secara umum sedimen di dasar laut yang berkorelasi dengan kedalaman. Semakin dalam batimetri, maka ukuran butiran sedimennya relatif lebih halus. Jadi dalam artian distribusi besar, butir sedimen sangat dipengaruhi oleh jenis dan keberadaan material sumber sedimen dan proses yang terjadi di mana material itu sendiri, sedimen tersebut, terbawa oleh arus. Jadi di sini pasang surut juga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pengangkutan sedimen di perairan karena pasang surut dapat membangkitkan arus yang merupakan pergerakan massa air yang membawa material sedimen tersuspensi